Ayo, udah mau masuk loh ini. Acara selanjutnya, penjelasan kurikulum dan pengenalan akademik oleh Bapak Dr. Sparta, SE, ME, AK, CA, Wakil Ketua 1. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk tetap berada di Zoom meeting dan terus mengaktifkan kamera. Kepada peserta yang memiliki pertanyaan seputar topik tersebut, harap menuliskannya pada kolom komentar. Untuk Bapak Sparta, dipersilakan. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk memberikan secara umum mengenai kurikulum dan akademik ya. Jadi untuk itu saya mohon izin untuk rekam ya, izin untuk presentasi materi. Apakah sudah terlihat materinya? Halo? Sudah, Bapak. Sudah, Kak. Oke, jadi sebelum bisa mulai, izinkan saya mengucapkan salam hormat kepada Ibu Ketua, Ibu Dr. Kusumani Tuti, kemudian kepada ya, Bapak Gatot sebagai Wakil Ketua 2 dan Ibu Nuri Wulandari sebagai Wakil Ketua 3 dan teman-teman Kaprodi, kemudian juga Sekprodi dan unit bagian yang ada di bawah Wakil 1 dan juga unit bagian di bawah Wakil 2 dan Wakil 3. Pada kesempatan ini saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa Indonesia Baking School angkatan 2021 ke kampus IBS seperti yang saya lihat di gambar PowerPoint kami itu gedung kampus IBS dan saya diberikan tugas oleh panitia untuk menjelaskan kurikulum dan akademik IBS. Nanti ada dua materi yang saya sampaikan. Pertama organisasi Wakil 1, kedua kurikulum dan akademik. Pertama organisasi. Pertama perkenalkan saya Sparta ya. Sparta, saya sudah bekerja di IBS sejak dari awal ya, sejak tahun 2004 sampai sekarang. Dan saya sudah diberikan beban tugas sebagai wakil ketua 1 sejak 1 Februari 2015 dan nanti akan berakhir pada waktu dekat ini 1 Februari 2022, sudah periode kedua. Dan saya S3-nya di UNPAD ya, kemudian S2-nya di UI, S1-nya Andalas Padang. Nah, di bawah kami ini ada prodi S1 akuntansi, di bawah Wakil 1 itu bidang akademik, itu prodi S1 akuntansi, S1 manajemen, S1 manajemen dan keuangan dan perbankan syariah. Kemudian bidang administrasi kredit, administrasi akademik ya BAK, unit pengolahan kelas sore, perpustakaan, unit magang dan kegiatan belajar di luar IBS. Nah, untuk yang pertama saya perkenalkan juga, mungkin adik-adik masuk sudah kenal tadi ya, sudah masuk ke workout dari Zoom ya. Tapi maaf sekali lagi saya ada permasalahan di Zoom. Jadi prodi akuntansi itu sekarang ini adalah di Kaprodinya Ibu Asosiat Profesor Dr. Wiwi Idawati, SCAK MMCA. Sudah dibantu staf khusus prodi Bapak Nofizal. Ada fotonya ya, silakan dilihat fotonya. Kemudian juga pada saat sekarang jumlah mahasiswa di prodi akuntansi 496 dengan jumlah dosen tetap 15 orang, S3-nya ada 7 orang. Kemudian sedang ambil S3 ada 3 orang dan S2 5 orang. Jadi dosen kita itu minimal bergelar S2 ya, karena S1 tidak boleh jadi dosen. Nah, mereka dan Bu Iwi ini akan tugasnya lah mengelola perkuliahan ya, pembelajaran mulai dari S1 reguler pagi, S1 reguler sore ya. Reguler sore itu kuliahnya hari Rabu, Jumat jam 6:30 sampai jam 9 malam. Kemudian ada Sabtu. Nanti ada lagi programnya sore, ada lagi program ekstensi ya, dengan jalan sama.
Kemudian berikutnya lah Prodi S1 Manajemen, Kaprodinya Kepala Program Studi adalah Bapak Dr. Erik Wijaya SME. Kemudian Sekretaris Prodi Ibu Meta Andriani SMM. Nah, jumlah mahasiswa saat ini 716 orang, jumlah dosen tetapnya 19 orang, di mana di 19 orang itu sudah gelar doktor 9 orang, sudah sedang ambil S3 3 orang, dan sisanya bergelar master ya. Dan tugas sama kayak prodi akuntansi, ini khusus untuk prodi manajemen, ya, mengelola perkuliahan mulai dari kurikulum sampai setelah lulus itu nanti diperoleh prodi manajemen, itu jurusan manajemen. Ya. Kemudian berikutnya lah itu prodi S1 Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. Kepala program studinya Bapak Profesor Dr. Bambang Budijana. Kemudian Sekretaris Prodi Ibu Puspita SMSI. Nah, jumlah mahasiswa 83 orang. Kan ini masih baru program studi ini. Dan jumlah dosen tetap 5 orang, sedang ambil S3 3 orang. 2 orang masih S2 ya, dan mungkin tahun depan mungkin ngambil S3 juga. Jadi target kita memang semua dosen itu harus memiliki gelar S3 ya. Dan kebetulan prodi manajemen keuangan dan perbankan syariah ini kelas sore belum ada ya. Selama ini mungkin semester depan mungkin kalau ada jumlah mahasiswa akan kita buka program sore dan program ekstensi. Nah, di bidang akademik ini yang sering sudah berhubungan nanti ya. Kalau soal urusan mengenai pelaksanaan perkuliahan, absensi perkuliah, administrasi perkuliahan ya, sempro, ujian skripsi, ujian kompre ya, administrasi kuliah umum, administrasi sertifikat kompetensi, administrasi wisuda, legalisasi transkrip dan ijazah, administrasi daftar ulang. Nah, itu nanti sudah akan berhubungan dengan yang dikepelai oleh kepalanya Ibu Dian Maitesa, Sarjana Teknik MM. Nanti yang didukung oleh ada 6 orang staf yang di bawah Bu Dian ini melayani saudara. Kalau Bu Divita itu untuk prodi akuntansi. Suaranya terputus, Pak. Kemudian kalau terputus Ya. suaranya. Tadi terputus, ini baru terdengar lagi, Pak. Oh iya. Itu lama nggak terputus dari Bu? Lama ya? Enggak lama, Pak. Iya. Paling 1 menit ya. Ya. Jadi kemudian Bu Era Dwi Oktavia itu membantu prodi MKPS ya. Kemudian Muhammad Yusuf nanti di bagian administrasi kredit, administrasi akademik, kemudian Pak Kohiri Esa. Kemudian nanti kita memiliki juga unit pengelola program kelas sore. Itu sekarang kepala unitnya Muhammad Untung ya. Kemudian dibantu oleh staf Ibu Ulan. Dan tujuan untuk peningkatan pelayanan kemahasiswaan kelas sore. Jadi jenis pelayanan sama seperti pelayanan akademik yang pagi ya. Sore juga sama. Nanti jam kerja mereka itu jam 12.30 sampai jam 9:30 malam ya. Sabtu juga mereka datang jam 9:30 sampai jam 6:30 malam ya. Di lokasi, kalau sudah lihat lokasi ada di dekat Pak, sudah belum pernah ke kampus ya, nanti di bawah tangga itu. Maka ini gambar ada bulan karena malam mereka. Ini petugas malam ya. Kemudian juga untuk perpustakaan ya. Nah ini sudah berhubungan juga setiap hari mungkin setiap ada kuliah. Karena kaitannya dengan buku referensi sebagainya. Nah itu di kepala pustaka itu Pak Arif Baktiar Sarjana Hukum, kemudian stafnya Bu Deli Absa dan stafnya Dita Medina. Ya. Nah judul buku yang kita miliki saat sekarang itu jumlah judulnya 4.216 judul buku ya. Nah total eksemplarnya kan satu buku itu ada 3 buah, ada 1 buku ada 10 buah, ini total eksemplarnya 9.088. Jadi hampir satu buku itu rata-rata 2 buah buku ya. Ada 1 buku ada 10, ada 1 buku ada 20 eksemplar ya. Total jurnal kita miliki itu 228 jurnal internasional, itu luar biasa banyak melalui langganan Emerald. Jadi nanti ini gratis ya, sudah nggak usah bayar. Ini dibutuhkan untuk bikin skripsi dan ada 19 jurnal cetak, ada cetak ada hard copy ya. Kemudian fungsi juga pengadaan buku referensi wajib, langganan e-book. Kita ada langganan e-book Pearson, jadi kalau nanti ada kuliah yang buku wajibnya di percetakan jadi penerbitnya Pearson, saya bisa beli buku ya. Minta aja adanya ke pustaka atau ke dosennya, linknya. Dan kita juga langganan jurnal nasional dan internasional. Ada B Corner juga di sini. Nah jumlah pengunjung ya
saat ini mungkin terjadi penurunan kalau dari tahun 2016-2019 rata-rata pengunjung di atas 7.000-an ya. Dan tahun 2020 karena COVID turun 2.600. Nah sekarang Januari sampai September ini turun lagi 890 karena masalah COVID ya. Nah yang unit terakhir itu unit magang dan belajar di luar EBS. Ini unitnya adalah dikepalai oleh Ibu Dewi Pirandini, SCA KMSI. Sudah bertugas di EBS sejak tahun 2014 sampai sekarang. Kemudian Ibu Ledana Asvina, staf khususnya, ini dosen tetap EBS, sudah bertugas di EBS sejak 2014 sampai 2004 sampai sekarang. Nah, tugasnya apa? Ini unit magang dan pelajar di luar ini terkait dengan kampus Merdeka ya. Dulu namanya, dulu kita semua ada kampus Merdeka itu lembaga panitia di magang. Jadi tugasnya mengolah administrasi pelatihan sertifikasi. Yang kedua mengolah administrasi kegiatan MBKM. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi apa itu yang mereka kelola? Itu pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi mitra. Kemudian praktik kerja invitasi Bank Indonesia dengan SKS 2 minggu. Nanti juga mengolah kegiatan praktik kerja di luar perguruan tinggi 12 KS. Kalau saya sini nanti sudah bisa milih salah satunya. Satu yang kita nanti MBS akan urusin Ibu Dewi nanti lebih lanjut bisa beri sampaikan. Yang pertama kegiatan praktik kerja di industri melalui EBS 4 bulan. Bisa juga melalui Dikti 6 bulan atau sudah mandiri bisa juga ya. Yang kedua, kita praktik penelitian mahasiswa di lembaga riset mitra EBS kita adalah LIPI ya, itu 4 bulan. Kalau saudara mau ke Dikti 6 bulan, kalau mau EBS 4 bulan ya. Tapi SKS sama 12 SKS. Nah, kemudian juga kegiatan praktik kewirausahaan mahasiswa inkubator bisnis itu 4 bulan. Pilih salah satu ya. Kemudian program praktik mengajar Dikti itu 6 bulan. Program KKN di Dikti ada 6 bulan, proyek independen Dikti 6 bulan, dan proyek kegiatan penulisan Dikti 6 bulan. Jadi kalau saudara mau lebih punya pengalaman, pilih di Dikti dan lebih 6 bulan. Tapi kalau mau lebih cepat ya dan kita urusin semuanya, itu bisa melalui EBS. Nah, bagaimana kurikulum dan akademik EBS itu? Nah, sejak tahun 2020, sejak pencanangan pertama kali oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu Bapak Menteri Nadiem ya, itu dilakukan perubahan cukup besar di kurikulum perguruan tinggi. Sebenarnya beda kurikulum ini dengan sebelumnya hanya di sisi yang ada 60 SKS ini ya, di mana mahasiswa itu paling sedikit 4 semester atau paling lama 11 semester ya. Itu dia kuliah di prodinya yang bersangkutan. Misalnya sudah kuliah di akuntansi, ya sudah kuliah akuntansi itu maksimal 4 semester atau 11 semester ya. Nah, sisanya sudah boleh milih. Jadi ini opsi. Sudah bisa milih kuliah 20 SKS di prodi yang lain di IBS. Misalnya akuntansi kuliah di mata kuliah diambil di prodi manajemen dan akuntansi di Syariah. Itu sebaliknya. Atau sudah bisa melakukan pengalaman 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Itu pembelajaran pada perguruan tinggi yang sama di PT yang berbeda ya. Jadi ini ada 40 SKS. Jadi sudah bisa ngambil mata kuliah di perguruan tinggi yang berbeda ke prodi yang sama. Kemudian bisa juga ngambil prodi yang berbeda di perguruan tinggi swasta atau PTN yang di luar IBS. Dan juga pembelajaran di luar perguruan tinggi seperti magang yang tadi yang sebutkan ada 7 ini ya, 7 ini. Inilah pembelajaran di luar perguruan tinggi. Nah, kemudian bagaimana dengan penerapan EBS? EBS itu sejak tahun 2020 sudah menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka kurikulumnya. Itu total SKS-nya 146 SKS, mata kuliah perbankan, IKNB, finansi fintech ada lebih kurang 39 SKS. Ini kan ada pilihan dan wajib juga. Kemudian ada kegiatan BKM. Nah, ini BKM yang diurus oleh unit magang tadi lah, pertukaran pelajar, praktik kerja, kewirausahaan, penelitian, lembaga riset. Nah, sedangkan yang 3 lagi ya, ini kan ada 4 lagi itu bisa diurusi oleh unit ini, tapi melalui jalur di mana mahasiswa daftar sendiri, nanti kita urusin administrasinya. Kemudian sertifikasi kompetensi, kita ada punya jalur skripsi dan deskripsi ya. Jadi kalau mahasiswa nggak bisa nulis, bisa jalur deskripsi. Lama studi 4 tahun normalnya itu bisa 3,5 tahun untuk percepatannya. Nah, kurikulum pembagian 2020 EBS itu
kita lihat dari besaran SKS-nya. Kalau untuk yang sudah ambil mata kuliah di MBKM ya, di prodi lain bisa 20 SKS. Kemudian kalau sudah ngambil di kampus lain, ya di kampus lain di prodi yang sama, prodi yang beda itu 20 SKS ya. Prodi yang sama 2 SKS, prodi yang beda 8 SKS di kampus lain itu. Dan 12 SKS adalah kegiatan di luar perguruan tinggi, praktik kerja, kewirausahaan, penelitian di lembaga riset. Di total SKS Merdeka Belajar kita itu 52 dari maksimal 60 ya. Jadi maksimal 60 kita 50 SKS ya. Nah, kemudian untuk ini sama seperti operasi manajemen dan MKPS. Nah, untuk pertukaran pelajar mata kuliah BKM S1 ini seperti ini ya. Ini nanti sudah bisa ngambil mata kuliah di kampus lain sesuai dengan MOU dengan mereka. Seperti ada beberapa kampus kita sudah MOU ya. Nah, lain seperti misalnya sudah ngambil akuntansi, bisa ngambil pengetahuan manajemen, data bisnis, manajemen keuangan, manajemen investasi, sistem informasi manajemen, keuangan personal bank syariah, akuntansi program syariah di prodi lain ya, prodi manajemen atau MKPS. Itu sebaliknya, kalau di manajemen mata kuliah yang 1-7 ini yang dilihat di PowerPoint itu bisa ngambil di akuntansi semua manajemen. Dan gitu sebaliknya MKPS juga bisa ngambil mata kuliah nomor 1-7 di prodi akuntansi manajemen. Kemudian juga untuk yang bagaimana kalau sudah mengambil mata kuliah di perguruan tinggi lain ya, di luar FBS. Nah, kalau sudah ngambil itu ada bagi dua, ada prodi yang sama akuntansi. Misal sudah ngambil mata kuliah di perguruan tinggi, misal di Perbanas Jakarta, saya bisa ngambil mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, metodologi penelitian, pengauditan, sudah akuntansi 12 KS itu 12 KS totalnya. Kemudian bisa juga anak manajemen itu ngambil di prodi manajemen di Perbanas misal. Itu mata kuliah ini manajemen strategik, metodologi penelitian, komunikasi bisnis, seminar manajemen ya. Atau bisa manajemen, seminar SDM, seminar pemasaran dan mentorship bisnis. Atau bisa juga MKPS itu ngambil mata kuliah di prodi yang sama di kampus lain ya. Bisa pasar modal dan investasi syariah, industri keuangan mikro, manajemen industri halal, Islamic World Management. Ini sama-sama 12 KS. 3 prodi sama 12 KS, cuman beda aja mata kuliah yang berbeda. Nah, yang berikutnya kalau sudah ngambil mata kuliah di kampus lain tapi prodinya berbeda, bisa nggak? Bisa juga ya. Ini kita sediakan untuk akuntansi bisa mengambil mata kuliah bahasa Indonesia ke Trisakti, ke Perbanas sesuai dengan perguruan tinggi yang kita ajak mitra ya. Kita pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, jumlah 8 SKS. Itu sama ketika prodinya, karena hampir semua prodi seluruh universitas itu ada mata kuliah ini. Dan yang berikutnya sudah wajib mengambil praktek kerja sebanyak 12 SKS. Praktek kerja itu bisa yang 7 tadi itu. Praktek kerja magang di industri, baik melalui EBS atau melalui Dikti ya. Sudah riset kita nanti di LIPI ya, selama 4 bulan. LIPI 4 bulan, kemudian kewirausahaan inkubator bisnis 4 bulan juga. Saya juga ambil program mengajar melalui program Dikti itu 6 bulan ya. Kegiatan kemanusiaan di Dikti 6 bulan, tapi nilai SKS sama 12 SKS. Dan ini mata kuliah ciri khas kami ya, perbankan. Nanti sudah kami mendapatkan mata kuliah perbankan, ada 8 mata kuliah perbankan. Jadi masing-masing prodi mungkin ada 6 atau 7 atau 8 ya. Atau 5 ya, ini tergantung pada pilihan-pilihan saudara nanti. Di kebank sentralan, otoritas sistem keuangan manajemen risiko, dan ada 9 nih. Yang kedua manajemen risiko, yang kedua kegiatan perbankan internasional, manajemen perkreditan perbankan, manajemen pendanaan dan treasury, kegiatan personal bank, akuntansi perbankan, sistem informasi bank, internal audit bank. Dan ada mata kuliah teknologi digital ya. Jadi banyak sekali, ada 9 mata kuliah. Sudah tinggal nanti saya rasa dengan memahami semua mata kuliah ini sudah bisa paham mengenal apa itu digital banking, big data dan sebagainya. Ini ada di sini. Jadi banyak sekali. Kemudian jasa keuangan non-bank ada 5 mata kuliah, termasuk manajemen asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun dan sekolah lainnya, dan pasar modal ya. Nah, kemudian sebelum kami sampaikan, kegiatan BKM ini sudah langsung 2020 kemarin ya. Nah, sebenarnya kita sudah untuk praktek kerja itu sudah mulai sejak 2006 ya. Itu sama seperti program MBKM. Nah, pertama kita MBKM yang 2020 tahun kemarin itulah praktek kerja 4 bulan. Nah, kita sudah melaksanakan 1 September, 1 Desember.
Ya peserta 236 orang. Jadi surah nggak usah mencari perusahaan sendiri, kita ngurusin semua. Surah kewajiban surahnya mendaftar, nanti tunggu penempatan langsung berangkat. Ini semuanya kita urusin administrasinya itu. Dan MBKM praktek kerja investasi Bank Indonesia. Ini beda sama A dan B. Kalau A itu, B inilah dia 2 minggu non SKS dan wajib semua mahasiswa, tapi syaratnya ada IPK atas 3. Kalau IPK 253, bagaimana? Itu bisa diganti dengan magang 2 minggu di tempat lain, bukan di Bank Indonesia. Tapi mahasiswa banyak mengupayakan supaya IPK 3 supaya bisa magang di Bank Indonesia. Karena magang Bank Indonesia itu tidak semua mahasiswa bisa berkesempatan, dan kampus lain juga sulit untuk magang di Bank Indonesia ini. Dan untuk kita BKM 2021-2022, untuk tahun ajaran baru ini, 2 semester ke depan, kita praktek kerja 4 bulan ini sudah mulai masuk ini mahasiswa yang praktek kerja angkatan 2018 ya. Itu ada 178 orang. Ada tempakan di 6 institusi, di perbankan 10 bank, di OJK, di fintech alami, IKNB di Pegadaian, dan di LPS di Bursa Efek Indonesia, di LPI, Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia. Juga nanti MBKM praktik kerja investasi Bank Indonesia non SKS ini akan dimulai Januari depan ya, sampai Februari 2 minggu 2022. Kemudian ketiga kegiatan MBKM di Dikti. Ini Dikti sudah berlangsung ya. Ada 4 orang mahasiswa itu ini 6 bulan ya, 6 bulan mengikuti. Itu di PT Aktif Teknologi ya. Kemudian juga di PT Uni Tokopedia Teknologi, Microsoft Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan digital semua. Kemudian nanti ada MBKM pertukaran pelajar. Nah, pertukaran pelajar ini kita sekarang sudah bersama dengan Unjani ya. Jadi sudah nanti ditunjuk oleh Prodi, sudah ambil mata kuliah ini di mana, di Unjani gitu ya. Nah, kalau nanti kita mungkin Prodi ngatur, bukan studi ngatur ya. Nanti administrasi itu di bagian ini magang ya. Terus Ekuitas ya di Bandung. Unjani ini di Bandung juga di daerah lupa saya. Di Bandung ya. FEB itu FEB Unan. Kurs Ekonomi Unan di sekarang sudah berlangsung juga ada 10 orang kita kirim 7 atau 5 ya sedang berlangsung mungkin sistem informasi akuntansi, jadi ada mahasiswa EBS kuliah ke situ. Di Unjani kita sudah kita kirim. Terus FEB Unila Lampung ini PTN, kalau Unan juga PTN. Kemudian Perbanas Institut ini juga yang di Jakarta bisa ambil mata kuliah itu nanti ya. Dan Fakultas Ekonomi Bisnis Unida ini PTS yang ada di Padang. Kemudian SPR Institute London School ya. Kemudian bisa juga ambil di Perbanas Surabaya, kemudian Iblan, kemudian Taskia Institute yang di Bogor, kemudian yang terakhir itu bisa ngambil di PTN yang ada di Bengkulu, ya, bisa Bengkulu. Nah, mereka praktik kerja seperti jelasan tadi sudah dimulai 2006 ya. Tujuannya untuk mengembangkan skill, attitude, dan working experience. Jadi praktik kerja minimal bank ada 3 ya, 8 sesi, kemudian PTSB 2 minggu. Dapat kerja bangun 4 bulan. Ini link dengan BKM ya. Terus PK-nya minimal PK 2,75. Kalau di BI itu 3, minimal 3 ya. Kenapa bila PK 2 sampai 2,749 itu ikut mandiri ya. Magang sendiri ya. Kemudian PK di bawah 2 belum dapat magang. Nanti ada buku panduan bisa sudah baca, sudah bisa download di kampus. Terakhir itu buku panduan magang MBKM itu 2021 ya. Nah, akademik yang terakhir. Jadi buku panduan nanti di akademik itu sudah akan ada baca buku panduan akademik 2020 ya, sudah download di internet ya. Karena kurikulum kita sama buku sama. Nanti juga buku panduan kegiatan praktek kerja sudah download juga di kampus ya, ada di situ. Kemudian nanti sudah registrasi KS melalui online melalui website. Nanti menemui Bu Dian sama stafnya. Kemudian nanti kalau setiap awal semester sudah diberikan SBM akademik yang berlaku 1 orang 1 mahasiswa sampai dia lulus ya, lulus. Jadi konsultasi akademik di situ, sudah mengambil KS mana, mengambil kuliah berapa, maksimal berapa, konsultasi dengan PA. Nanti dia akan verifikasi KRS saudara. Jadi sudah isi dulu KRS di online, nanti verifikasi ke dosen PA. Kemudian setelah sudah memenuhi syarat skripsi, sudah diberikan SBM skripsi 1 orang deskripsi buat saudara. Nanti kalau sudah magang di Bank Indonesia 2 minggu, nanti dikasih juga bimbingnya. Magang 1 orang 1 mahasiswa. Nanti setelah sudah bisa selesai magang di Bank Indonesia, sudah magang di industri ya. Bisa 1 di antara kegiatan ini, sudah magang praktek kerja, magang riset, magang kewirausahaan, magang kemanusiaan, proyek independen,
KKN dan program mengajar bisa satu ya. Nanti diberikan satu pembimbing, dosen bimbing. Nanti di samping itu juga di praktek nanti ada juga bimbing lapangan ya. Nanti ada kuliah umum dan kuliah dosen tamu, kemudian seminar proposal. Nanti kalau ada juga seminar proposal, ujian sidang skripsi dan komprehensif. Sehingga diharapkan sudah tepat lulus nanti di semester 8 ya, atau paling cepat semester 7. Nah, ini jajaran wakil ketua bidang akademik ada 21 orang sebagian tadi, mulai dari Bu Iwi, Pak Erik, Pak Bambang, Mbak Dian, Bu Dewi yang bagian magang, kemudian Pak Arif, Mbak Vina, ya ini Mbak Vina panggilannya, Mbak Meta, Mbak Puspita, Mas Untung, Mas Yusuf, Mbak Purnama, Mbak Ulan, Mbak Devita, Pak Khairi, ini yang paling senior nih, Mbak Putri panggilannya Mbak Mia ya, dan Mbak Hera, Mbak Deli, Mbak Dita, dan Mas Nofizal ya. Nah, demikian dapat disampaikan presentasi ini, waktunya kira-kira 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta atas pemaparannya. Acara selanjutnya, pengenalan dan pemaparan tentang STY Indonesia Banking School oleh Bapak Gatot Sugiono S.E. MM, Wakil Ketua 2. Kepada Bapak Gatot Sugiono, kami persilahkan. Terima kasih anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kusmaning Tuti dan Pak Sparta serta Bu Nuri, unsur pimpinan, dan juga para dosen, kaprodi, dan di sini ada Prof. Surahman ya, saya hormati semuanya, salam sehat semua. Pada kesempatan ini tentunya adalah kesempatan yang sangat berbahagia bagi kita semua. Kita telah menerima kedatangan anak-anak kita, mahasiswa baru tahun 2021 ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan untuk kerjasama dan menimba ilmu di STE Indonesia Banking School ini. Saya perkenalkan, nama saya Gatot Sugiono Sastro Sudarmo lengkapnya, sarjana ekonomi, dan master saya adalah Master in Management dari Asian Institute of Management Manila, Filipina. Saya sebelumnya adalah pegawai Bank Indonesia. Dan kemudian setelah itu kemana-mana, termasuk ke Perum Baruri, termasuk juga membantu Pemkab Bojonegoro waktu itu ngurus Bank Perkreditan Rakyat, dan kemudian yang terakhir bersama Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia atau YPPI, yang kemudian sejak Oktober tahun lalu saya diperintahkan untuk membantu Ibu Ketua, Ibu Kusmaning Tuti, untuk ngurus Indonesia Banking School ini bersama kawan-kawan yang lain. Anak-anakku sekalian, saya sebetulnya mempunyai tayangan singkat. Kalau boleh nanti panitia membantu share screen, Mas Algo atau Maulana, silahkan. Nah, ini adalah sekedar memberikan informasi atau pengenalan terutama pada anak-anakku mahasiswa baru tahun 2021 ini, S1 reguler pagi. Nah, selamat datang di IBS. Nah, Indonesia Banking School ini secara ekosistem ya, dalam kelembagaan
itu sebetulnya di bawah Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia atau yang kita sering sebut dengan YPPI. Ya. Yayasan ini didirikan oleh Bank Indonesia ya. Mungkin anak-anakku sekalian sudah pada mengenal apa itu Bank Indonesia. Kalau tidak kenal, tolong buka di dompetnya, itu pasti ada tulisan Bank Indonesia. Kalau nggak ada itu susah kita. Nah, itu barangkali dari saya yang penting. Nah, yayasan ini ditugaskan menjadi penyelenggara perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School yang sekarang ini ya anak-anakku sekalian bersedia untuk masuk untuk menimba ilmu di bidang manajemen, bidang akuntansi, dan juga di bidang manajemen keuangan syariah. Nah, ini semuanya sebetulnya ada anggaran dasarnya ya, nggak perlu saya bacakan. Tapi yang jelas dalam konstelasi holistik istilah saya itu, ini anak-anakku sudah mulai harus mengenal bahasa Inggris dikit-dikit ya. Walaupun mungkin ada yang sudah fasih dan mahir ya, saya yakin itu. Nah, di sini STEBS itu tidak merupakan satu-satunya unit usaha dari YPPI, tetapi ada saudara-saudaranya lain. Yang paling tua adalah LPPI. Nah, LPPI itu singkatan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Kalau anak-anakku sekalian nanti ke kampus, sebelah kanan itu pasti orang sangat terkenal karena di situ ada bus stop namanya apa? Bus shelter ya namanya LPPI. Pasti kalau naik busway pasti turun LPPI pasti turun ke situ. Nah, itu di sebelahnya. Sebetulnya semula jadi satu area memang sampai sekarang pun jadi satu area tapi pintunya dijadikan dua. Untuk IPS sebelah kiri kalau dari arah selatan ya, dari arah apa itu dari arah Ampera. Nah, kemudian selain itu IPS juga mempunyai saudara yang lain unit usaha di bawah Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia yaitu LSP LKM. LSP itu Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Keuangan Mikro Sertif. Nah, ini kecil memang. Kantornya nanti kalau anak-anakku ke kampus, begitu masuk, mentok, pasti kalau nggak belok kiri, pasti nabrak kantornya Sertif. Itu ada semacam ruko gitu, nah di sebelahnya ada apa kayak Indomaret kecil gitu ya, bukan Indomaret siapa namanya, toko koperasi kalau nggak salah. Nah di situ. Nah kemudian ada lagi yang baru namanya PT PPI, PT Pengembangan Perbankan Indonesia. Sebetulnya itu bagian dari LPPI dalam rangka untuk mengcover kalau ada proyek-proyek besar yang harus ditangani secara perseroan terbatas karena LPPI bukan PT. Kira-kira gitu. Nah, kemudian IBS ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sparta dan juga di breakout tadi sudah saya mengikuti manajemen yang dijelaskan Pak Erik, Dr. Erik Wijaya dan ada teman-temannya, ada Mbak Meta segala macam itu. IBS ini sekarang mempunyai 3 program studi tadi sering disebut yaitu program studi akuntansi yang dipimpin oleh Ibu Wiwi, Dr. Wiwi, kemudian program studi manajemen yang dipimpin oleh Dr. Erik Wijaya, kemudian dan program studi MKPS oleh Dr. Bambang Budijana. Nah, kemudian selain itu juga ada S2 Magister Manajemen yang dipimpin oleh Dr. Muklis MPM. Nah, nanti lebih jelas secara tematik nanti bisa mungkin dijelaskan satu persatu. Per program studi ini saya rasa nanti lebih detail oleh kawan-kawan. Oke, lanjut, Mas. Next page. Nah, secara struktur organisasi, sebetulnya tahun lalu ya, tepatnya bulan Juli itu, pada saat Putih itu baru menjabat, kemudian saya belum definitif menjadi Waketua, tapi saya diperbantukan kan saya tadinya semacam staf ahlinya yayasan ya YPP itu,
untuk mengisi kekosongan bucket 2. Kita koordinasikan untuk menyusun kembali struktur organisasi. Nah, ini mohon maaf agak kecil-kecil, nanti kita bisa setelah nanti kita bisa kopikan ya. Ya, sebetulnya pada dasarnya ada 3 wing di dalam struktur organisasi BS ini. Tapi yang di atasnya tetap di bawah yayasan, kemudian di dalamnya ada organ yang sifatnya lebih koordinatif dan memberikan masukan, yaitu ada Senat IPS, kemudian ada Dewan Penyantun, dan di dalamnya ini tentunya diketuai atau dipimpin oleh Ibu Kusumaningtuti sebagai Ketua IPS, sebagai CEO-nya. Kemudian ada 3 wing, yaitu wing 1 yang sebelah kiri nomor 2 dari kiri, bukan kiri sekali, itu Wakil Ketua 1, tadi Dr. Sparta sudah menjelaskan. Pak Sparta ini, jadi ini tugasnya adalah untuk mengelola semua aktivitas terkait dengan akademik, bidang akademik, ya perkuliahan, ya magang, dan lain-lain lah kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, yang tengah, itu Wakil Ketua 2, ya saya sendiri. Pada dasarnya kami diberi kepercayaan untuk mengelola bidang keuangan dan umum. Umum itu dibagi 2, yaitu SDM hukum dan bidang gedung dan fasilitas, sebenarnya itu logistik ya. Logistik, jadi di kampus, mengelola kampus, kebersihan kampus, dan seterusnya. Kemudian yang kanan, ya bukan kanan sekali, nomor 2 dari kanan itu Wakil Ketua 3 yang sekarang dipimpin oleh Dr. Nuli Wulandari, Ibu Nuri. Nah, itu pada dasarnya mengkoordinir hal-hal yang terkait dengan marketing, pemasaran, bagaimana mendapatkan mahasiswa, bagaimana mendapatkan kursus-kursus yang sifatnya non-degree, bekerja sama dengan unit lain tentunya. Kemudian di bidang kerjasama dan humas. Selain itu juga di Wakil Ketua 3 mengkoordinir bidang IT. Jadi kepentingan IT ini penting sekali, ini apalagi dalam keadaan seperti ini, kita belum boleh bertatap muka, ya satu-satunya jalan yang paling efektif adalah menggunakan sarana IT. Antara lain ini fit consume seperti yang kita lakukan ini. Kemudian kita ke kiri sekali itu ada Direktur P3M. P3M itu Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, ya P3M. Itu dipimpin oleh Dr. Untoro Kayatnan. Dan itu tugasnya adalah mengkoordinir hal-hal yang terkait dengan penelitian, baik para dosen dan atau dengan mahasiswa, dan juga melakukan hal-hal yang terkait dengan pengabdian masyarakat dan hal-hal yang bisa kita lakukan pelayanan kepada masyarakat, termasuk menyelenggarakan kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, kemudian penelitian bersama, konsultasi dan lain-lain yang terkait dengan, pada dasarnya sangat terkait dengan fungsi P3M. Kemudian yang paling kanan, tadi saya sudah sebutkan, itu ada Direktur Program Magister Manajemen, itu Dr. Muklis, MBM, dan ini adalah program S2, ya, Magister Manajemen, yang merupakan kelanjutan, nanti kalau anak-anakku sekalian ada rezeki, dan niatan untuk melanjutkan memperdalam ilmu keuangan perbankan secara digital, bisa melanjutkan di S2. Silahkan. Kemudian di atas itu, di bawah ketua, di bawah koordinasi ketua ada KPM. KPM itu Komite Penjaminan Mutu. Ini penting sekali, karena komite ini yang dikelola oleh Dr. Paulina itu tugasnya adalah untuk menjamin quality assurance dari seluruh kegiatan belajar, mengajar, dan operasional kampus lah, kira-kira gitu. Selain itu juga menjadi monitoring, menjadi tugas monitoring dan auditor internal sebenarnya.
Dan yang tidak kalah pentingnya ini adalah merupakan KPM ini merupakan tempatnya kita untuk menjamin sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan. Sehingga nantinya diharapkan kita mendapatkan akreditasi unggul dari otoritas yaitu BAN PT. Dan itu semuanya kita koordinir secara keseluruhan dan sudah dituangkan di dalam suatu surat keputusan yang tentunya disahkan oleh yayasan ya di PPI. Lanjut Mas, next page. Nah ini yang menurut saya penting saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Di tahun 2020 ini STI-IPS di bawah kepemimpinan Ibu Dr. Kusmaning Tuti itu telah merumuskan suatu hal yang sifatnya strategik. Kalau dalam ilmu manajemen nanti anak-anakku yang bidang manajemen terutama itu yang namanya strategic direction. Nanti minta ajaran itu Pak Adriansah itu jagonya, Prof. Surahman. Seperti begini-begini nih, ya, strategic direction dan yang lain-lain tentunya ya. Itu dituangkan dalam visi misi. Nah ini teman-teman anak-anakku sekalian pasti sudah paham apa itu visi misi. Yang di IPS ini ada visinya, saya coba nih, ada beberapa kalimat penting yang tidak boleh kita lupakan. Dan ini harus mendasari semua gerak langkah dari organisasi IPS. Yaitu bahwa IPS menginginkan adanya suatu perwujudan menjadi perguruan tinggi unggul. Nah, ini unggul dalam tanda kutip. Kalau unggul dalam pengertian akreditasi ya A, dengan demikian akan bagus lah insya Allah nanti. Kemudian yang penting kedua adalah capaian yang ingin dicapai, yang ingin didapatkan, yaitu menyediakan SDM berkualitas. Kemudian berwawasan global. Tentang apa? Ya, ilmunya adalah ilmu manajemen, ilmu akuntansi, dan ilmu keuangan syariah. Tetapi tidak juga terlepas dari ilmu bisnis lainnya, di bidang bisnis lainnya. Dan berwawasan global ini penting. Kenapa kita sebut global? Keinginan kita adalah akan mencetak lulusan, nanti anak-anakku sekalian kalau 4 tahun lah paling tidak. Insya Allah kalau menjadi lulusan IPS, apakah di bidang manajemen, bidang akuntansi, atau MKPS, itu harapannya sudah mampu untuk bermanuver, ya, menurut saya lebih tepat bermanuver dalam kawasan global. Global itu kaitannya dengan internasional dan regional tentunya. Ya ini yang penting adalah bahasa. Maka dari itu kawan-kawan bidang akademik juga menekankan bahasa Inggris terutama. Itu telah disiapkan tutor-tutor yang profesional sehingga nanti membawa anak-anakku akan fasih dalam berkomunikasi secara internasional, khususnya bahasa Inggris. Kemudian yang paling kanan itu penting sekali, apa cakupannya? Cakupannya adalah teknologi digital. Mungkin tidak ada perguruan tinggi atau sudah ada tetapi tidak terlalu jelas. Cakupan berbasis teknologi digital. Nah, semua kurikulum tadi Pak Sparta, tadi saya lihat Pak Erik juga mengatakan bahwa semuanya itu sudah di-insert ya, artinya dimasukkan, diselipkan suatu knowledge maupun skill yang terkait dengan teknologi digital yang nanti penerapannya juga akan secara tematik ya di dalam industri keuangan. Keuangan dalam arti luas loh, bukan hanya perbankan. Ada asuransinya, ada pasar modal, ada dana pensiun, dan lain-lain. Dan bisnis umum bisa perusahaan ya, bisa korporasi, dan lain-lain. Nah, ini yang penting. Dan misinya juga sama sebetulnya pada dasarnya hanya dielaborasi, tapi yang terpenting di sini justru kita juga akan melakukan proses belajar mengajar yang lebih intensif, ya, kemudian melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang juga akan melibatkan mahasiswa. Selain itu juga IPS telah menata sedemikian rupa sistem
sistem mekanisme kerjanya sehingga kita akan comply atau comply itu patuh ya pada prinsip-prinsip good university governance. Kalau di perusahaan adanya good corporate governance, kalau ini good university governance. Semua kelola dengan transparan, terbuka, bertanggung jawab, akuntabilitas, dan semua orang seyogianya dilibatkan sehingga nanti pada saat terjadi kita lakukan kebijakan kita rumuskan di dalam suatu produk hukum, semuanya sudah maklum, sudah memahami, tidak ada yang protes insya Allah, tidak ada yang ngeluh. Nah itu yang penting. Ini cita-cita kami dalam mengelola IPS. Lanjut, silakan. Next page. Nah ini juga perlu saya sampaikan kepada anak-anakku terutama ya. Di statuta itu semacam anggaran dasar IPS yang mendasari operasional dan keberadaan IPS ini. Dan itu berubah-ubah. Di Desember yang lalu sudah diupdate ya sesuai dengan dinamika ya. Nah ini yang saya sebut ini. Di dalam konstelasi ekosistem kehidupan kampus. Ini anak-anakku sekalian nanti menjadi warga kampus. Warga kampus STIE Indonesia Banking School di Jalan Kemang Raya nomor 35. Nanti tentunya akan mendapatkan kartu mahasiswa ya dari kawan-kawan yang bertugas untuk itu ya. Nah, ekosistem ini menurut saya komponen utamanya pertamanya ada dosen. Dosen ini penting. Dosen ini adalah guru dari anak-anakku sekalian. Kalau di dunia pewayangan itu guru sangat dihormati. Walaupun itu dalam tanda kutip perilakunya kurang bagus karena statusnya guru seperti guru Dorna, Kumboyono, ini Pak Surahman tahu persis. Itu dia sangat dihormati oleh murid yang benar-benar mempunyai akhlakul karimah yang bagus. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Utamanya adalah untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebetulnya ada seni. Nah, karena di Solo, di Jogja itu ada sekolah seni. Institut Seni Solo, Institut Seni Jogja itu ada. Sebetulnya saya perpendek aja, IPTEK, yang terutama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini semuanya itu adalah merupakan komponen di dalam Tridharma perguruan tinggi. 3 dharma. Dharma itu adalah tugas utama ya dalam dunia perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tidak terlepas dari itu. Kemudian yang paling bawah dulu ya itu mahasiswa. Nah, ini anak-anakku sekalian nanti akan masuk di domain ini. Mahasiswa apa itu? Kata mahasiswa kalau SMA dulu kan namanya murid, SMP juga murid, SD juga murid, TK juga murid. Kalau sekarang mahasiswa. Mahasiswa itu adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Karena STIBS ini adalah bagian dari lembaga yang bentuknya adalah statusnya adalah sebagai perguruan tinggi yang terdaftar dan resmi di STIBS. Sejak saat ini barangkali anak-anakku sekalian nanti sudah secara resmi menjadi mahasiswa STIBS. Kemudian yang paling kanan itu tidak kalah pentingnya adalah tenaga kependidikan. Siapa tenaga kependidikan? Ini pegawai penunjang. Ada juga pegawai-pegawai kita yang non-dosen, yang tugasnya tidak kalah penting, yang ngurus para mahasiswa. Bidang keuangan kalau bayar, bidang administrasi kalau mau mendaftar KRS, kemudian bidang kemahasiswaan kalau mau mengikuti kegiatan kemahasiswaan, dan lain-lain banyak. Nanti akan dikemukakan oleh masing-masing prodi gitu ya. Nah ini adalah makna dari statuta pasal 1. Nah semua konstelasi inilah yang kita sebut dengan sivitas akademika. Jadi sivitas akademika itu merupakan suatu lingkup komunitas yang ada di kampus.
utamanya dosen mahasiswa, termasuk juga tendik, termasuk saya ini, walaupun bukan dosen tapi ikut bantu untuk mengelola IPS sebagai wakil ketua 2. Lanjut, next page please. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya. Ini secara normatif. Prinsip-prinsip eksistensi mahasiswa, eksistensi keberadaan. Kenapa Anda disebut mahasiswa? Kenapa IBS itu menyebutkan muridnya itu mahasiswa? Itu yang paling atas itu ada bulatan hijau coba. Mahasiswa itu berasal dari kata maha dan siswa. Asal kata itu, maha itu kan, coba kalau kita menyebut Allah Tuhan yang maha kuasa, maha itu kan super, top, tidak ada bandingannya. Nah, Anda ini siswa. Siswa itu bisa murid. Jadi murid yang memang benar-benar mempunyai level tinggi. Sangat besar dan mulia. Sedangkan siswa adalah murid. Itulah makna dari akronim bahasanya seperti itu. Etimologinya. Oke. Kemudian yang berikutnya, pengertian mahasiswa yang biru tengah itu, bintang itu. Ini macam-macam, saya sudah browsing kemana-mana. Yang paling pas, yang enak, mudah, enak dicerna itu adalah yang disebut oleh moral force. Itu ada suatu komunitas. Bahwa mahasiswa diartikan sebagai pelajar tingkat tinggi loh Anda ini. Murid yang tingkat tinggi. Kemudian yang tidak hanya sekedar berintelektual. Wah, kalau sudah mahasiswa namanya intelektual, komunitas intelektual, intelek loh saya mahasiswa. Saya juga gitu kok waktu sekolah di S1 di Fakultas Ekonomi Surabaya. Umur saya masih 19 tahun. Wah, masih gagah-gagahnya itu. Wah, senang itu masuk Fakultas Ekonomi. Pulang kampung ke Bojonegoro itu, wah ini kaum intelektual ini. Ngomongnya pun sudah beda. Perilakunya juga beda. Tetapi tidak hanya intelektual, tapi yang penting adalah moral yang baik. Moral yang baik. Ini kata guru agama, akhlakul karimah yang baik. Itu yang saya tangkap. Itu kalau hanya berintelektual gagah-gagahan menunjukkan kartu mahasiswa, kalau dulu gondrong rambutnya, celananya cutbre, tanya Prof. Surahman. Tapi kalau moralnya nggak baik, ya nggak pantas disebut mahasiswa. Saya yakin anak-anakku semua sudah seperti ini yang kami sebutkan. Kemudian kewajiban mahasiswa. Apa kewajiban mahasiswa? Yang terpenting mahasiswa itu mengikuti ketentuan yang ada di kampus, yang diatur baik secara akademik maupun administratif. Yaitu yang pertama adalah mengikuti kurikuler, artinya internal yang terkait dengan program kurikulum, program akademik, magang, MBKM, dan lain-lain gitu ya. Selain itu juga ada ekstrakurikuler yang kita juga akomodir, yang dikoordinir oleh bagian kemahasiswaan. Ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Di IPS ini ada badan eksekutif mahasiswa. Banyak ormawa itu, organisasi mahasiswa yang anak-anakku sekalian nanti bisa involve di situ. Silahkan. Itu penting karena itu akan menambah satu wawasan, kedua keterampilan dan pergaulan yang terpenting. Sehingga nanti pada saat lulus itu tidak terlalu gaptek, sudah terbiasa berorganisasi dan itu akan mempermudah untuk mencari pekerjaan. Nah, kemudian penuh tanggung jawab serta bersikap dan perilaku yang santun. Nah, ini penting. Santun dalam artian bahwa itu yang produktif ya. Jangan melanggar norma, jangan apalagi melanggar peraturan, konflik dihindarkan, kalau bisa lebih banyak ke engagement. Engagement itu serawung sana sini baik, always smile dan seterusnya. Jangan, kalau orang Padang kata Pak Sparta itu jangan bercakap. Jangan suka berantem. Baiklah dengan saudara kita sesama, saling menolong, saling membantu, saling mengingatkan. Barangkali itu. Kemudian yang kedua, paling kanan itu semuanya tentunya sudah dirumuskan di dalam
kode etik kemahasiswaan. Barangkali ini sudah ada, saya yakin sudah ada. Nah, nanti kita akan sempurnakan pelan-pelan ya, kalau memang itu belum sesuai dengan dinamika tuntutan. Oke, lanjut, silakan. Next page. Nah, ini yang terakhir dari kami. Saya, terutama saya ya, kami dari pimpinan, 4 orang pimpinan itu berharap, seperti apa sih kira-kira anak-anakku sekalian pada saat masuk sampai nanti lulus itu yang kita inginkan, yaitu ini ada di statuta pasal 14, yaitu luaran mahasiswa. Luaran itu hasil mahasiswa yang kita luluskan seperti apa, yaitu lulusan yang aktif, cendekia, kompeten, dan profesional, serta memiliki kepekaan yang tinggi terhadap masalah lingkungan sosial, industri sektor jasa keuangan, dan perekonomian global yang sedang berlangsung. Semuanya itu harus dilandasi dengan adanya kemampuan untuk mengembangkan temuan-temuan baru yang innovativeness, yang lebih inovatif. Nah, inilah harapannya. Tolong nanti ini boleh disebarluaskan ini short clip tayangan saya ini, Maulana atau siapa teman-teman panitia ya, bisa dikasih para mahasiswa. Nah, ini semuanya adalah harapan kami. Tolong nanti jadilah lulusan yang aktif, lulusan yang mempunyai tingkat ilmu knowledgeable ya, cendekia itu, kompeten, mempunyai skill keterampilan yang memadai, terutama di bidang ya manajemen, akuntansi, dan syariah yang terkait dengan keuangan, industri keuangan dan perbankan yang berbasis digital, dan profesional. Profesional itu melaksanakan tugas dengan baik, melaksanakan tugas sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam profesi tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepekaan terhadap sosial, industri keuangan, dan jasa keuangan, dan perekonomian global. Dan ini semuanya hendaknya dikemas di dalam temuan-temuan yang sifatnya inovatifness, lebih inovatif. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat belajar di IPS anak-anakku sekalian. Mahasiswa baru S1 reguler pagi tahun 2021. Terima kasih. Salam sehat dan selamat belajar. Semoga sukses. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gatot atas pemaparannya. Acara selanjutnya, perkenalan teknis perkuliahan oleh bagian IT, perpustakaan, dan bagian akademik.